Rukun sholat adalah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi kalau salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Nah, apa saja rukun sholat? Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak-nina. Yang keenam, i'tidal dengan tumak-nina. Yang ketujuh, sujud dengan tumak-nina. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumak-nina. 9. Sujud tasyahud akhir. 10. Membaca doa tasyahud. 11. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12, salam ke kanan lalu ke kiri. Dan yang ke-13, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Karena Ustazah, yuk sekarang mari kita peragakan gerakan-gerakan dalam sholat. Yang pertama, berdiri tegak. Berdiri tegak pada sholat fardu hukumnya wajib. Sikap ini kita lakukan sebelum takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk, kecuali jika sakit. Yang kedua, tangan rapat di samping badan. Yang ketiga, kaki direnggangkan paling lebar selebar bahu. Semua ujung-ujung kaki harus menghadap kiblat. Posisi pandangan lurus ke tempat sujud dan posisi badan menghadap kiblat. Kemudian gerakan mengangkat kedua tangan. Cara mengangkat tangan sebagai berikut. Yang pertama, letakkan telapak tangan keduanya sejajar dengan bahu. Ujung-ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Kemudian jari-jari direnggangkan, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke samping. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnahnya bagi laki-laki. Nah, bersamaan dengan itu, jangan lupa mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan sedekap dalam sholat. Sedekap kita lakukan sesudah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, telapak tangan kanan kita letakkan di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggam. Kemudian, letakkan tangan itu boleh di dada, boleh di atas pusar atau di bawah pusar. Nah, ketika bersedekap, doa yang pertama kita baca adalah doa iftitah. Setelah selesai iftitah, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran yang telah kita hafal tentunya. Selanjutnya yaitu gerakan ruku dalam sholat. Ruku artinya membungkukkan badan. Nah, bagaimana cara melakukan ruku? Yang pertama, angkat tangan sambil mengucapkan takbir. Caranya sama seperti takbiratul ihram. Kemudian, turunkan badan ke posisi membungkuk. Kedua tangan menggenggam lutut, jari-jari tangan direnggangkan, dan posisi tangan lurus, sikunya tidak ditekuk. Kemudian punggung dan kepala sejajar, punggung dan kepala dalam posisi mendatar. Pandangan kita lurus ke tempat sujud. Nah, sesudah posisi ini mantap, kemudian bacalah doa ruku. Gerakan i'tidal dalam sholat. I'tidal artinya bangkit dari ruku. Nah, posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti saat takbiratul ihram.
Bersamaan dengan itu, membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Nah, badan kemudian kembali berdiri tegak. Sujud dalam sholat. Sujud artinya menempelkan dahi atau kening kita pada lantai. Menurut hadis riwayat jamaah, ada 7 anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud. Yang pertama, wajah, yaitu dahi atau kening dan hidung. Yang kedua, 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut. Yang keempat, 2 ujung telapak kaki. Nah, bagaimana cara melakukan sujud? Turunkan badan dari posisi i'tidal, dimulai dengan menukuk lutut sambil mengucapkan takbir. Setelah itu, letakkan kedua lutut ke lantai, lalu letakkan kedua telapak tangan ke lantai, kemudian letakkan kening atau dahi kita dan hidung kita ke lantai. Telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan. Akan tetapi jari-jarinya dirapatkan, dan ini satu-satunya gerakan jari-jari tangan dirapatkan. Sementara dalam gerakan lain, jari-jari ini selalu direngkangkan. Nah, khusus dan sunnah bagi laki-laki, ketika sujud, lengan direngkangkan dari ketiak. Selanjutnya, gerakan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud adalah duduk iftirash. Yang dilakukan, yang pertama, gerakannya bangkit dari sujud pertama, kemudian mengucapkan takbir. Nah, jangan lupa telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. Kemudian telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap kiblat, badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha. Telapak tangan kita letakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut, dan pandangan harus tetap lurus ke tempat sujud. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan tasyahud atau tahiyat awal. Duduk tasyahud awal disebut juga dengan duduk iftirash, sama seperti duduk antara 2 sujud. Nah, ini ada pada sholat yang lebih dari 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangkit dari sujud kedua, rakaat kedua sambil membaca takbir. Kemudian, telapak kaki kiri dibuka dan diduduki, telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat, badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan diletakkan di atas paha, dan ujung-ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Disunahkan ketika duduk iftirash ini memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan, kemudian telunjuk diangkat menunjuk dalam posisi ini, kemudian membaca doa tasyahud. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan tasyahud atau tahiyat awal. Duduk tasyahud awal disebut juga dengan duduk iftirash, sama seperti duduk antara 2 sujud. Nah, ini ada pada sholat yang lebih dari 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangkit dari sujud kedua, rakaat kedua sambil membaca takbir. Kemudian, telapak kaki kiri dibuka dan diduduki, telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat, badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan diletakkan di atas paha,
dan ujung-ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Disunahkan ketika duduk iftirash ini memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan, kemudian telunjuk diangkat menunjuk dalam posisi ini, kemudian membaca doa tasyahud. Baik, yang selanjutnya adalah gerakan tasyahud akhir atau sering kita sebut dengan duduk tawaruk. Caranya bagaimana? Caranya bangkit kita dari sujud kedua, yaitu pada rakaat terakhir sholat sambil membaca takbir. Setelah itu, telapak kaki kiri kita masukkan ke bawah kaki kanan. Jadi panggul kita duduk menyentuh lantai. Jangan lupa badan tetap tegak lurus, sikunya ditekuk, tangan sejajar dengan paha. Telapak tangan diletakkan di atas paha, ujung-ujung jari tangan sejajar dengan lutut, dan disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan, kemudian telunjuk diangkat menunjuk. Nah, dalam posisi ini kemudian membaca doa tasyahud, selawat dan doa setelah tasyahud akhir. Demikian tadi materi pelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas di buku daringnya ya nak. Lalu kumpul tugas tersebut minggu depan kepada ustadz atau ustazah di kelasnya masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan, dan sesungguhnya kelebihan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.